Halo bosku, balik lagi bersama gua di channel Lelaki Perusak Garage. Sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Di video kali ini gua mau servis bagian CVT Honda VCX. Sebelum membersihkan part-partnya, sediakan bensin terlebih dahulu. Sediakan wadah untuk membersihkan part-partnya. Kita awali membersihkan bagian puli depan terlebih dahulu. Tuangkan bensin secukupnya. Lalu kita bersihkan dengan alat yang sudah kita sediakan untuk membersihkan part-partnya. Di sini gue selesai membersihkan dengan kuas. Pasti gue bilas dengan bensin bersih yang gue sudah sediakan kurang lebih 1 liter. Alasan gue membilas ulang part-part tersebut dengan bensin bersih agar sisa kotoran yang sulit dijangkau dengan kuas bisa bersih seperti sudut-sudut lainnya. Usahakan jangan sayang-sayang bensin untuk menservis bagian yang kita harus servis, biar terlihat lebih bersih dan tidak ada kotor-kotoran yang tersisa. Maka dari itu, setiap gua sudah bersihkan dengan kuas, selalu gua bilas dengan bensin bersih yang gua sudah sediakan kurang lebih 1 liter. Bersihkan satu persatu part-part bagian sepitinya, dan jangan lupa kalian cek bagian sepiti yang mungkin mudah rembes oli atau rembes gemuk. Jika memang ada yang rembes di bagian tersebut, segeralah kalian ganti, karena jika tidak diganti sangat berpengaruh dengan tenaga kendaraan tersebut. Apalagi Honda VCX yang terkenalnya motor mudah geredek di tarikan awalnya, itu sangat tidak nyaman sekali jika geredek untuk dikendarainya. Motor sudah sering diservis, sudah sering dicek up, tapi kok masih geredek lagi? Di sini sebenarnya penyakitnya cuman satu sih, sangat gampang. Cukup kalian ganti bagian kampas gandanya dengan Yamaha NMAX. Dan gua saranin juga untuk mangkok gandanya lebih baiknya di kartel. Mungkin di kartel memang makan waktunya lebih lama, tapi sekarang sudah banyak yang menjual mangkok ganda untuk VCX yang sudah di kartel. Atau bisa juga beli mangkok ganda merek racing, tapi jangan sampai salah pilih merek ya, karena jika salah pilih merek
itu sangat merugikan Anda sekali. Bagi pemula yang belum mengerti apa maksud gua tadi, mungkin bisa Anda samakan terlebih dahulu sebelum membeli barangnya. Apakah bisa kampas ganda Yamaha NMAX dipasang ke motor Honda PCX? Ya, tentu bisa saja. Karena perbedaannya hanya bagian kampasnya saja yang berbeda panjangnya. Untuk diameter tingginya sama saja, tidak ada bedanya kampas ganda Honda PCX dengan Yamaha NMAX. Jika kalian belum mengerti apa itu mangkok ganda turtle, boleh langsung saja ke tukang bubutnya yang Anda sudah percayai untuk mentartel bagian mangkok gandanya. Jangan pun diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit berdiri. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa, putus lagi cintaku, putus lagi jalinan kasih sayangku dengannya. Cuma karena rupiah, lalu engkau berpaling mudah, tak mau menatap lagi. Kecewa, kecewa hatiku, terluka karena cinta. Part-part bagian spiti Honda PCX sudah gue bersihkan satu persatu. Dan di sini jangan lupa dicek bagian sliding belakangnya apakah gemuknya masih cukup untuk dipakai jarak jauh atau tidak. Jika memang bagian sliding belakangnya sudah habis gemuknya, kita tambahkan terlebih dahulu sebelum memasangnya. Karena jika bagian sliding belakang gemuknya sudah kering, itu sangat fatal sekali untuk dipakai sehari-hari. Dan di sini gue mau ngejelasin barang yang gue sudah sedikit custom atau gue sedikit rubah. Di sini gue menggunakan roller dengan berukuran 14 gram bermerek KTC atau bisa dibilang Kitako. Dan bagian rumah rollernya agak sedikit dikeruk agar setiap roller berputar agak sedikit naik perputarannya. Karena jika tidak dikeruk, tarikan motornya pun
masih seperti standar dealernya saja. Percuma kalau kita ganti roller dengan merek racing tapi tidak dikeruk sama sekali. Dan di sini bagian kipasnya juga sudah gua bubut menjadi ukuran 14,5 derajat, karena standarnya Honda PCX setahu gua 15 derajat kurang lebih. Dan di sini juga gua menggunakan kampas ganda punya Yamaha NMAX, tapi bukan standar bawaan Yamaha NMAX. Gua menggunakan barang racing bermerek Daytona, karena di sini gua menggunakan kampas ganda racing permintaan yang punya kendaraan tersebut. Sebelumnya juga gua sudah kasih saran untuk menggunakan kampas ganda Yamaha NMAX standar bawaan dealer, tetapi yang punya kendaraan tersebut ingin menggunakan barang racing atau kampas ganda racing bermerek Daytona. Dengan mangkoknya gua menggunakan merek racing juga bermerek KTC atau Kitako. Dan kembali lagi gua jelasin, sebenarnya bisa-bisa saja menggunakan kampas ganda standar Yamaha NMAX dan tidak menggunakan mangkok ganda racing. Cukup di kartel saja mangkok ganda standar Honda PCX-nya. Tetapi kembali lagi kepada pemilik kendaraan tersebut, ingin modif part orsinilnya atau tidak. Tetapi kebanyakan orang ingin menyimpan part orsinilnya, tidak ingin menghancurkan atau memodif-modif bawaan standar dealernya. Maka dari itu di sini gua menggunakan barang racing karena permintaan dari yang punya kendaraan tersebut. Mungkin dia sayang untuk memodif part orsinilnya, maka dari itu dia membeli barang-barang racing tersebut. Mungkin jika masih ada barang standar bawaan dealernya tersimpan dengan rapi, suatu saat masih bisa distandari kembali seperti bawaan dealernya. Maka dari itu, kenapa yang mempunyai kendaraan tersebut tidak ingin memodif atau custom part-part bawaan dealernya? Alasan gua merubah part-part tersebut menggunakan barang racing
dari roller berukuran 14 gram bermerek KTC, dan rumah rollernya gua keruk. Kipas puli depannya gua bubut menjadi 14,5 karena permintaan yang pemilik kendaraan tersebut agar tarikan awal atau tarikan bawah lebih enteng, atau bisa dibilang lebih cepat naik RPM-nya. Karena setiap orang berbeda-beda pendapat. Ada yang dibilang tarikan awalnya kurang gesit lah atau apalah. Maka dari itu gua rubah rollernya menjadi merek racing Kitako berukuran 14 gram, dan rumah rollernya sedikit gua keruk agar perputaran rollernya lebih naik lagi. Dan kipas pulinya pun gua bubut menjadi berukuran 14,5 derajat. Cukup itu saja yang harus dirubah atau diganti untuk mempercepat tarikan awalnya atau tarikan bawahnya agar lebih gesit dari standar dealernya. Kalau untuk mangkok ganda dan kampas gandanya itu sebenarnya bisa-bisa saja menggunakan mangkok ganda standar dan kampas ganda standar tanpa dirubah. Tetapi kembali lagi dengan penyakit Honda PCX yang sering geredek di tarikan awalnya, yang sangat tidak bikin nyaman untuk berkendara. Maka dari itu kampas gandanya gua rubah menjadi kampas ganda Yamaha NMAX bermerek racing atau Daytona. Dan mangkok gandanya pun gua rubah menggunakan merek racing atau KTC, bisa dibilang Kitako. Semoga apa yang sudah gua jelaskan dari awal video sampai akhir video bisa bermanfaat untuk kalian yang suka Honda PCX atau yang baru menggunakan Honda PCX. Buat kalian yang sudah menonton video gua dari awal sampai akhir, dan buat kalian yang sudah mendukung channel ini, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Jangan lupa pencet loncengnya biar tidak ketinggalan video-video gua yang akan gua upload kembali.